just like friends. Halo, gue Arga. Pernah gak sih lo ngerasa kayak orang asing di lingkungan sendiri? Ngerasa punya ambisi setinggi langit, tapi dunia kayak mau nahan lo di bawah? Oh iya, berarti lo bakal paham kenapa Billy Corgan akhirnya menciptakan The Smashing Pumpkins. Bukan buat jadi besar, tapi buat bertahan. Di era 90-an ketika semua orang memuja kesederhanaan grunge, Billy Corgan justru membangun menara musik yang megah, rumit, dan penuh amarah. Dia bukan cuma musisi, dia adalah arsitek yang perfeksionis sampai ke level yang menyiksa. Hari ini, kita nggak cuma bahas lagu hits mereka, kita bakal bahas masa kecil Billy yang trauma, gimana dia memperbudak personel bandnya demi kesempurnaan, misteri hilangnya sang bassist di RC. Sampai kenapa Billy Corgan sekarang jadi juragan gulat. Ini adalah perjalanan lengkap The Smashing Pumpkins. Siapin mental lo, karena ini bakal panjang. Semua bermula dari luka. Billy Corgan tumbuh besar dengan hubungan yang sulit sama orang tuanya. Dia sering merasa ditinggalkan dan gak dianggap. Musik adalah satu-satunya pelarian. Billy itu anak yang cerdas, tapi aneh. Dia terobsesi sama band-band kayak Black Sabbath, Queen, dan The Cure. Tahun 1988, Billy kerja di sebuah toko kaset bekas di Chicago. Di sana dia ketemu sama James Iha, seorang gitaris yang gaya berpakaiannya lebih ke new wave. Mereka berdua mulai bikin musik pakai drum machine. Lo bayangin, band rock calon legenda ini awalnya nggak punya drummer. Terus, gimana ketemu Darcy Wretzky? Ini legendaris. Billy lagi keluar dari sebuah klub namanya Avalon, dan dia dengar seorang cewek ngomel soal band yang baru aja main. Billy nggak terima, mereka debat di parkiran. Tapi dari debat itu, Billy ngerasa cewek ini punya karakter kuat. Akhirnya DRC ditarik jadi bassist, meskipun dia baru belajar. Terakhir, masuklah Jimmy Chamberlin. Jimmy ini aslinya drummer jazz kelas berat. Dia jauh lebih tua dan lebih berpengalaman. Pas Jimmy audisi, dia kaget lihat 3 anak muda ini mainnya berantakan banget. Tapi pas Jimmy mulai mukul drum, Billy langsung tahu, ini dia mesin yang gue cari. Tahun 1991, mereka ngerilis album pertama, Gish. Disinilah dunia mulai ngeliat sisi diktator Billy Corgan. Billy ngerasa James dan DRC nggak bisa mainin part mereka seperti sisi yang dia mau. So yang Billy lakuin, dia ngerebut instrumen mereka dan ngerekam hampir semua part gitar dan bass sendirian. Bayangin perasaan James sama DRC. Mereka band lah, tapi cuma nontonin bosnya rekaman. Tapi hasilnya nggak bisa bohong. Gish jadi album indie paling laris sebelum akhirnya digeser sama Nevermind-nya Nirvana. Persaingan antara Chicago atau The Smashing Pumpkins dan Seattle atau Nirvana pun dimulai. Billy Corgan benci banget dibilang pengikut grunge. Dia ngerasa dia lebih visioner. Masuk ke tahun 1993, ini masa paling gila. Billy Corgan lagi jatuh sangat dalam. Tiap hari kepalanya penuh pikiran gelap. Sementara itu Jimmy Chamberlin mulai terjebak dalam ketangguhan yang serius. James dan DRC yang sempat pacaran akhirnya putus dan nggak mau ngomong satu sama lain. Di tengah neraka itu, Billy maksa mereka rekaman album Siamese Dream. Dia pengen suara gitar yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Dia numpuk sampai 40 track gitar dalam satu lagu. Engineer musiknya sampai mau gila karena Billy minta detail yang nggak masuk akal. Lagu Today rilis, kedengarannya ceria, tapi liriknya Today is the greatest day I've ever known. Itu sebenarnya satir karena dia pengen mati hari itu. Album ini meledak, Pumpkins jadi band terbesar di dunia. Tapi harganya mahal, hubungan antar personel hancur total. Mereka sukses, tapi mereka saling benci. Billy nggak puas, dia pengen bikin album yang lebih gede lagi. Lahirlah Melancholy and the Infinite Sadness. 28 lagu, ada lagu metal, lagu piano, sampai lagu anak-anak. Billy pengen ini jadi warisan buat generasi mereka. Tapi pas lagi tur dunia tahun 1996, tragedi nyamber. Keyboardist tambahan mereka, Jonathan Melvoin, overdosis bareng Jimmy Chamberlin. Jonathan meninggal, Jimmy ditangkap polisi. Billy yang emang udah stres langsung mecat Jimmy lewat telepon. Ini pukulan telak. Jantung Pumpkins berhenti berdetak. Album setelahnya Adore jadi sangat gelap dan elektronik karena Billy nggak punya drummer lagi. Setelah tahun 2000, band ini bubar. Salah satu personelnya memilih hidup jauh dari sorotan. Sampai sekarang, dia tidak pernah kembali ke band. Ada rumor dia jadi peternak kuda. Ada rumor dia sakit parah. Sampai sekarang, Darcy adalah satu-satunya personel asli yang nggak pernah balik. Fakta yang bikin orang geleng-geleng, Billy Corgan sekarang adalah pemilik NWA, National Wrestling Alliance. Kenapa gulat? Karena bagi Billy, gulat itu sama kayak musik.
Ada drama, ada pahlawan, ada penjahat, dan ada emosi. Dia nemuin kedamaian di ring gulat yang nggak dia dapat di industri musik yang menurutnya palsu. Billy juga pernah cerita di podcast Joe Rogan kalau dia pernah lihat seseorang berubah wujud, shape-shifting di depan matanya. Dia emang se-ekstentrik itu nggak? Dia percaya hal-hal mistis yang bikin banyak orang nganggep dia udah nggak waras, tapi justru itu yang bikin dia tetap jadi seniman yang murni. Kalau lo suka kaos yang gue pakai ini, seperti biasa, linknya gue taruh di deskripsi yang ada di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Makasih sebelumnya. The Smashing Pumpkins adalah bukti awal dari rasa sakit yang paling dalam bisa lahir keindahan yang abadi. Billy Corgan mungkin seorang tiran, mungkin dia aneh, tapi dia jujur sama karyanya. Dia nggak pernah mau ikut tren, dia yang bikin tren. So, setelah dengar perjalanan gila ini, apa lo mesti ngeliat Smashing Pumpkins cuma sebagai band rock biasa? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Gue pengen tahu, lagu apa yang paling ngerubah hidup lo dari mereka? Terima kasih udah menonton sampai habis. Gue Arga, cabut dulu. Stay zero, jangan lupa The World is a Vampire, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!